Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okta Widyastuti dari kelas MJ 817. Selamat pagi, Bapak Catur Nugroho selaku dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus mengenai mitigasi keamanan cyber di sektor perbankan. Fokus utama kita hari ini adalah ancaman ransomware dan data exploitation yang menargetkan sebuah institusi fiktif, yaitu Bank XYZ. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Cyber Security Management. Mari kita mulai dengan latar belakang insiden. Sektor finansial selalu menjadi target utama serangan cyber karena tingginya nilai data dan perputaran finansial. Dalam studi kasus ini, Bank XYZ terkena serangan Advanced Persistent Threat atau APT berupa double extortion ransomware. Bagaimana serangan ini bisa terjadi? Semua berawal dari email spear phishing yang menargetkan staf divisi kredit. Setelah kredensial staf tersebut berhasil dicuri, penyerang melakukan pergerakan lateral di dalam jaringan internal bank. Mereka tidak hanya mengenkripsi server database utama untuk meminta tebusan, tetapi juga mengekstraksi data sensitif nasabah keluar jaringan, termasuk NIK dan informasi kartu kredit. Ini adalah kondisi kritis tingkat tinggi. Lalu bagaimana harusnya hal ini dicegah mengacu pada standar NIST dan ISO 27001. Pencegahan harus mencakup 3 pilar utama: people, process, and technology. Pertama, dari sisi teknologi, bank wajib mengimplementasikan arsitektur Zero Trust Network Access (ZTNA), memasang solusi Endpoint Detection dan Response EDR pada setiap perangkat, dan mewajibkan Multi-Factor Authentication (MFA) untuk setiap internal. Kedua, dari sisi proses, perlu adanya Data Loss Prevention (DLP) untuk memantau dan memblokir aliran data sensitif, serta rutin melakukan audit dan penetration testing. Ketiga, dari sisi manusia, bank harus secara berkala mengadakan security awareness training yang mencakup simulasi phishing, guna meminimalisir risiko yang timbul dalam kelalaian karyawan. Namun, jika insiden sudah terlanjur terjadi, bank harus segera menjalankan insiden response plan dengan 4 langkah krusial. Langkah pertama adalah isolasi. Segera putuskan koneksi perangkat dan segmen jaringan yang terinfeksi dari core banking system untuk menghentikan penyebaran. Kedua, eradikasi. Harus hapus malware dari sistem, tutup celah kerentanan awal, dan lakukan riset password secara global. Ketiga, pemulihan. Restorasi kembali data operasional bank melalui sistem backup yang bersifat offline atau immutable, dan pastikan lingkungan sudah benar-benar steril. Yang keempat, eskalasi. Insiden ini wajib dilaporkan kepada regulator terkait, yaitu OJK dan BSSN, sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Analisis dampak dan penutup. Sebagai penutup, mari kita analisis dampaknya jika serangan ini gagal ditangani dengan tepat. Secara finansial, bank akan menderita kerugian masif dari uang tebusan, biaya pemulihan forensik, dan denda hukum. Secara operasional, layanan perbankan akan lumpuh, dan yang paling fatal adalah hancurnya reputasi. Dalam industri keuangan, trust atau kepercayaan publik adalah segalanya. Kehilangan data nasabah dapat memicu bank run secara massal. Oleh karena itu, keamanan cyber bukan hanya tanggung jawab divisi IT, melainkan fondasi utama kelangsungan bisnis perbankan modern. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.